Kegiatan survei gigi dan mulut yang dilakukan oleh Departemen Ilmu Kesehatan Gigi dan Mulut FKG UPDMB rutin dilakukan. Kami akan melakukan kegiatan pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut pada siswa-siswi SMP Jaya Nusa Bangsa yang berusia 15 tahun. Berdasarkan WHO, pada usia 15 tahun, gigi-gigi permanen telah terekspos dalam rongga mulut selama kurang lebih 3-9 tahun. Oleh karena itu, pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut dilakukan untuk mengetahui prevalensi karies gigi dan kondisi jaringan periodontal pada remaja, yang akan dilakukan sesuai protokol survei yang telah ditetapkan. Kelompok kami memilih SMP Jaya Nusa Bangsa karena merupakan salah satu sekolah yang belum pernah dilakukan pemeriksaan dan penyuluhan tentang kesehatan gigi dan mulut sebelumnya. Sebelum melakukan survei, kami melakukan persiapan survei terlebih dahulu dan melakukan perizinan kepada pihak sekolah yang bersangkutan. Halo, Halo, selamat siang. ya. Apakah benar saya berbicara dengan Ibu Wati selaku Kepala Sekolah SMP Jaya Nusa Bangsa? Iya, selamat siang. Benar, saya dengan Wati, selaku Kepala Sekolah SMP Jaya Nusa Bangsa. Ini dengan siapa ya saya berbicara? Oh, saya Lucia Bu dari FKG Mustopo. Jadi, kami berencana untuk melakukan kegiatan pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut di SMP Jaya Nusa Bangsa. Bolehkah saya dan beberapa perwakilan berkunjung ke sekolah untuk menjelaskan detail acara yang akan dilakukan? Oh iya, bisa aja sih gitu. Kebetulan tuh saya ada waktu kosong kira-kira saya ada waktu kosong itu hari Jumat ya, tanggal 19, tapi jamnya siang, kayak habis Jumatan gitu. Kalau misalkan mbaknya mau datang, silakan datang aja langsung ke sekolah kami. Oh, jadi bisa ya, Bu? Ya udah deh, kalau misalkan kayak gitu, berarti saya dan beberapa perwakilan akan datang ke sana hari Jumat ya, Bu, pada siang hari. Jadi, sampai ketemu di sekolah. Terima kasih banyak, Bu, telah meluangkan waktunya. Iya, sama-sama, Mbak. Ya, makasih, Bu. Ya. Setelah menghubungi pihak sekolah melalui telepon, kami menyiapkan proposal dan surat perizinan untuk dibawa saat bertemu dengan pihak sekolah di hari yang telah ditentukan. Selamat siang, Bu Ati. Saya Lucia dari Departemen Ilmu Kesehatan Gigi Masyarakat FKG Mustopo yang kemarin menghubungi Ibu melalui telepon. Iya, siang Mbak. Ini dengan saya Wati. Jadi bagaimana Mbak? Ya, Bu, saya, Nadia, dan Nandini teman saya datang ke sini untuk membawakan proposal acara yang akan dilakukan. Mungkin boleh dilihat terlebih dahulu, Bu, proposalnya sebelum teman saya Nadia yang akan menjelaskan lebih rinci bagaimana kegiatan acaranya. Ini, Bu, proposalnya. Ini baik, ini saya terima ya proposalnya. Saya akan baca-baca dulu. Ya. Iya, jadi begini Bu, kegiatan ini itu sudah rutin kami lakukan di departemen kami. Nah, berhubung sekolah Ibu itu belum pernah dilakukan pemeriksaan, kami berniat untuk memeriksa keadaan gigi dan mulut siswa-siswi usia 15 tahun di sekolah Ibu. Kegiatan ini, Bu, nantinya hanya akan memeriksa kondisi gigi dan mulutnya saja, tidak akan dilakukan perawatan apa-apa, sehingga nantinya tidak akan menimbulkan rasa sakit. Oh, begitu ya. Ini kira-kira membutuhkan siswa kelas berapa ya? Dan untuk ruangan yang dibutuhkan itu udah berapa? Oh, kalau dari kami, Bu, kami tuh membutuhkan kelas 9 pada usia 15 tahun. Nah, untuk dilakukan pemeriksaan, kurang lebih kami membutuhkan 2 ruangan untuk pemeriksaan dan 2 ruangan untuk ruang tunggunya, Bu. Ini setelah saya baca proposalnya untuk kegiatan pemeriksaan gigi ini tuh tanggal 24 Februari ya Mbak ya? Oke, nanti saya akan coba koordinasikan dengan guru-guru yang lain dulu untuk kebutuhan ruangan dan kebutuhan siswa yang akan diperiksa. Saya sebenarnya senang banget nih Mbak, karena sebelumnya sekolah kami belum pernah ada kegiatan pemeriksaan seperti ini. Jadi terima kasih ya buat Mbak-mbaknya karena udah mau datang dan melaksanakan kegiatan di sekolah kami. Terima kasih juga, Bu, untuk meluangkan waktunya. Mungkin kalau misalkan nanti ada pertanyaan, bisa langsung menghubungi saya saja. Jadi sampai bertemu nanti pada saat pelaksanaannya ya, Bu. Terima kasih, Bu Mati. Sama-sama. Setelah mendapatkan izin dari pihak sekolah, kami akan melakukan kalibrasi dan persiapan alat serta bahan yang akan digunakan pada kegiatan survei. Kalibrasi dilakukan untuk menentukan examiner, recorder, serta reviewer.
terdapat dua macam uji kalibrasi, yaitu inter-examiner dan intra-examiner, di mana intra-examiner akan menilai konsistensi masing-masing dari examiner, sedangkan inter-examiner akan menilai variasi antara beberapa examiner dengan membandingkan hasil uji examiner yang lainnya. Setelah kalibrasi selesai, akan dilakukan uji kesepakatan berupa uji kappa. Hasil uji kappa tersebut akan menjadi dasar pemilihan 2 orang examiner dan 2 orang recorder dengan ketentuan nilai uji kappa atau kesepakatan mendekati 1 atau nilai minimumnya lebih dari 0,6. Berikut adalah anggota kelompok kami sebagai examiner, recorder, dan reviewer berdasarkan hasil uji kappa. Halo, kami dari kelompok 4. Hai, aku Mutia. Kami bertugas sebagai examiner. Aku eksamen 1. Tugas kita apa sih, Kes? Aku Kezia, kami akan melakukan pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut serta memeriksa kembali catatan temuan yang ada pada formulir pemeriksaan. Kalau aku, Lutfia. Kami bertugas sebagai recorder 1. Kalau tugas kita apa sih, Nat? Aku Nadia, kami akan duduk di samping examiner untuk mencatat hasil pemeriksaan, mengkonfirmasi nama responden, dan juga menulis ID pemeriksa pada formulir pemeriksaan. Kalau aku Nadia, kalau aku tuh tugasnya adalah sebagai reviewer. Kalau aku Nandini, aku sebagai reviewer kedua. Nah, reviewer itu untuk memeriksa dan mencocokkan kelengkapan data pemeriksaan yang sudah terkumpul. Selanjutnya, kami akan melakukan persiapan alat dan bahan yang akan digunakan beserta fungsinya. Yang pertama, sarung tangan atau handscoon sebanyak 2 box sebagai alat pelindung diri operator dan sterilisasi alat. Lalu yang kedua, masker sebanyak 1 box sebagai alat pelindung diri operator. Lalu ada alat standar sebanyak 4 set terdiri dari kaca mulut, pinset, CPI probe. Kaca mulut untuk memperluas lapang pandang operator saat melihat kondisi rongga mulut yang sulit dilihat secara langsung. Pinset untuk alat bantu menjepit kapas steril. CPI probe untuk deteksi karies dan cek status periodontal. Lalu menir beacon sebanyak 4 buah sebagai tempat meletakkan alat standar. Lalu ada headlamp sebanyak 2 buah untuk penerangan saat pemeriksaan gigi dan mulut. Lalu ada polybib untuk alas meja dan subyek agar tidak kotor selama pemeriksaan. Lalu ada bantal kecil sebanyak 2 buah sebagai sandaran kepala peserta subyek. Lalu ada mic sebanyak 2 buah untuk pengeras suara dan memanggil peserta. Selanjutnya, ada wash basin sebanyak 3 buah untuk meletakkan air, sabun, dan desinfektan saat sterilisasi alat. Lalu ada papan jalan sebanyak 2 buah untuk pengisian data. Lalu ada alat tulis sebanyak 3 buah untuk penulisan data, yaitu ada pensil, penghapus, dan pulpen. Selanjutnya, ada tisu sebanyak 5 box untuk alat pembersih. Lalu ada gelas kumur 1 box untuk wadah air kumur subyek. Lalu ada kapas steril sebanyak 2 box untuk sterilisasi alat. Lalu ada alkohol 1 liter untuk sterilisasi alat. Lalu ada sabun sebanyak 2 buah untuk cuci tangan dan sterilisasi alat. Lalu ada larutan klorin sebanyak 2 botol untuk sterilisasi alat. Yang terakhir, ada trash bag sebanyak 2 pack yang berwarna kuning dan hitam, kuning untuk limbah medis dan hitam untuk limbah non-medis. Menurut WHO, usia 15 tahun merupakan usia anak-anak, sehingga aneks yang kami gunakan dalam kegiatan survei kali ini adalah aneks 2 dan 8 untuk mengetahui status gigi geligi, status periodontal atau perdarahan gingiva, lalu erosi gigi, lesi mukosa oral, dan adakah kebutuhan perawatan segera. Jadi, alur pada kegiatan ini yang pertama, peserta akan memasuki ruang 1 yang merupakan ruang tunggu sebelum pemeriksaan di SMP Jaya Nusa dan Bangsa untuk menunggu giliran pemeriksaan gigi oleh panitia sambil melihat penyuluhan tentang merawat kesehatan gigi dan mulut yang dilakukan oleh panitia. Kemudian, peserta akan memasuki ruang kedua yang merupakan ruang pendataan identitas responden untuk mengisi data. Panitia akan menyiapkan berkas peserta yaitu aneks 2 dan aneks 8 yang nantinya akan diberikan examiner di ruang pemeriksaan. Kemudian peserta akan dipanggil oleh panitia untuk memasuki ruang ketiga yang merupakan ruang pemeriksaan gigi dan mulut untuk dilakukan pemeriksaan gigi.
Setelah diperiksa, peserta akan memasuki ruang keempat yang merupakan ruang pengisian kuesioner untuk melakukan pengisian kuesioner. Setelah itu, reviewer akan memeriksa berkas hasil pemeriksaan gigi dan kuesioner di ruang 5 yang merupakan ruang verifikasi data. Setelah selesai, peserta akan diarahkan untuk menuju ruang tunggu setelah pemeriksaan untuk dilakukan pembagian snack oleh panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala Sekolah SMP Jaya Nusa Bangsa, yang terhormat kepada Dr. Gigi Mutiara Rina Rahmawati Ruslan MPH selaku pembimbing kami, serta guru dan adik-adik SMP Jaya Nusa Bangsa. Saya Lutfia, selaku ketua acara pada kegiatan pagi ini, ingin berterima kasih kepada SMP Jaya Nusa Bangsa yang telah menerima kami dengan baik. Semoga acara kita hari ini dapat berjalan lancar dan bermanfaat bagi seluruh pihak. Sebelum memulai, saya akan memperkenalkan panitia yang bertugas. Ada Kak Mutia Oktira, ada Kak Kezia, ada Kak Nadia, ada Kak Nadia, dan ada Kak Nandini. Adik-adik, nanti sambil menunggu giliran, kakak-kakak yang di sini akan menjelaskan bagaimana cara merawat kesehatan gigi dan mulut yang baik dan benar ya. Jadi sebelum dipanggil, kalian bisa lihat sama kakak-kakak ini dulu. Terima kasih. Nah, adik-adik, untuk yang namanya kakak panggil, nanti langsung ikut kakak ya untuk masuk ke ruang pemeriksaan. Kakak panggil dari urutan nomor 1. Ya, untuk absen 1, Aladin, ayo masuk ikut kakak. Sebelum melakukan pemeriksaan, kita lakukan dulu 6 langkah mencuci tangan. Yang pertama, setelah basahkan tangan dengan air, lalu ambil sabun dan ratakan dengan kedua telapak tangan. Setelah itu, gosok punggung dan sela-sela jari tangan, gosok telapak tangan dan sela-sela jari, kedua tangan saling mengunci, lalu gosok ibu jari kanan memutar di dalam genggaman tangan kanan dan lakukan sebaliknya. Selanjutnya, gosok dengan jarak gerakan memutar, ujung jari membersihkan telapak tangan kanan dan juga sebaliknya. Lalu bilas dengan air dan keringkan. Setelah mencuci tangan, kita akan memakai APD. Yang pertama, gunakan gaun pelindung atau apron. Yang kedua, gunakan masker. Lalu, kenakan tutup kepala. Setelah itu, gunakan headlamp. Baru pakai pelindung wajah atau face shield. Dan yang terakhir, gunakan kedua sarung tangan pada tangan kanan dan tangan kiri. Subjek tiduran dengan posisi examiner tepat berada di belakang kepala subjek dan posisi recorder tepat berada di sebelah kiri examiner. 170 111 262. Ini snack untuk makan siangnya ya. Terima kasih sudah kooperatif selama kegiatan berlangsung. Setelah semua kegiatan selesai, jangan lupa untuk membuang sampah ya. Trash bag kuning untuk limbah medis dan trash bag hitam untuk limbah non-medis. Dengan selesainya seluruh rangkaian acara, berakhir pula kegiatan survei yang dilakukan di SMP Jaya Nusa Bangsa. Semoga kegiatan ini dapat dilakukan dengan rutin dan memberikan manfaat bagi seluruh pihak. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh pihak sekolah dan adik-adik yang telah membantu menyukseskan kegiatan ini. Terima kasih juga kepada dosen pembimbing kami, yaitu Dr. Gigi Mutiara Rina Rahmawati MPH, serta seluruh teman-teman yang memberikan dukungan mental maupun materi. Terima kasih. Terima kasih. Sampai ketemu ya. Sampai ketemu lagi.